Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan, renungkan, dan kita akan mendapatkan pengajaran darinya dari Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, melakukannya dalam kesehari-harian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Di dalamnya ada jiwa seorang yang benar-benar berkenan di hati Allah. Sebuah Mazmur nazar yang sungguh-sungguh yang diucapkan kepada Allah ketika Daud bersedia mengemban tanggung jawab terhadap keluarga dan kerajaan. Mungkin saja Mazmur ini ditulis ketika ia memasuki kursi pemerintahan, segera setelah kematian Saul, atau ketika Daud mulai berkuasa atas seluruh Israel dan menggotong tabut perjanjian ke kota Daud. Yang mana yang saya pilih pengertiannya itu tidaklah terlalu penting. Mazmur ini suatu rancangan atau model yang sungguh bagus tentang pemerintahan yang baik dari sebuah istana, atau tentang bagaimana memelihara kebajikan dan kesalehan melalui sarana pemerintahan, menjaga tatanan yang baik di dalam pemerintahan. Tetapi Mazmur ini juga dapat kita terapkan bagi keluarga-keluarga kita secara pribadi. Mazmur nazar ini bagi mereka yang berumah tangga, mengajarkan semua orang yang menduduki kekuasaan apa saja, entah besar, entah kecil, menggunakan kekuasaan, mereka menjadikan Mazmur ini pembelajaran. Karena barang siapa yang melakukan kejahatan akan mendatangkan kengerian dan sekaligus menjadi pujian bagi orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Mazmur ini ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama berkaitan dengan hal yang umum bagi pemazmur, yaitu aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bagian kedua, hal-hal yang khusus, sebuah nazar di mana saya membenci dan tidak akan menanggung atau bertoleransi dengan segala perilaku fasik, tidak akan menyokong dan mendorong orang yang berbudi untuk melakukan kejahatan, tetapi mendukung orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Sebagian berpikir, menurut Matthew Henry, Mazmur ini cocok diterapkan kepada Kristus, anak Daud yang memerintah gerejanya dengan aturan mencintai kebenaran, membenci kefasikan. Dan Mazmur ini juga dapat dinyanyikan dalam kehidupan berkeluarga, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, mengajarkan, memperingatkan, dan menggiatkan diri
satu dengan yang lain untuk berjalan sesuai dengan aturan yang ada, yang dituliskan dalam Mazmur ini. Mazmur ini memiliki topik tentang kasih, setia, dan hukum, seperti yang dituliskan di dalam pasal 101 ayat 1 yang menggambarkan kasih, setia, dan hukum. Di sini Daud menggariskan bagi dirinya sendiri dan orang lain suatu teladan bagaimana menjadi hakim dan juga kepala keluarga yang baik. Di sini juga ada suatu kehati-hatian di dalam melaksanakan kewajiban yang mendatangkan kebaharuan. Pertama berkaitan dengan aku hendak menyanyikan kasih dan setia dan hukum. Kasih, setia, dan hukum, dan selanjutnya Mazmur ini melihat ke belakang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah atas umatnya. Pemeliharaannya menguji hati dan perbuatan yang di dalamnya ada hukum yang mengatur, menata, dan menjadi kewajiban. Dan di dalamnya kita menikmati kasih karunia melalui hukum yang dikaruniakan itu. Ini juga berarti kasih, setia, dan hukum menunjuk kepada satu komitmen untuk setia, adil, bijak di dalam segala tindakan dan perkataan. Adil dan mencintai kesetiaan merupakan simpulan dari kewajiban orang-orang percaya. Bagian kedua berkaitan dengan tekad kemauan dari Raja Daud yang berlaku hati-hati dan penuh kesadaran nurani untuk bisa mencapai tujuan yang baik melalui tindak tanduknya, supaya hidup di dalam rumahnya itu benar-benar mendatangkan kebaikan dan diketahui bahwa semuanya berada di pengawasan Tuhan. Daud mau kiranya kehidupan keluarganya diatur sedemikian baik dan berlaku untuk semua tindakan dengan penuh kesadaran agar hidup tulus hati, berjalan dengan sempurna untuk menaati hukum-hukum yang sempurna dengan hati yang sempurna, dengan mempertimbangkan hal-hal yang bijak. Juga ini merupakan sebuah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau datang kepadaku, memohon hati yang sempurna supaya hidup berlaku adil di dalam segala hal, dan kiranya Tuhan menyertai komitmen tersebut. Selanjutnya dalam Mazmur ini ada satu tekad untuk tidak melakukan kejahatan, tidak menaruh kejahatan, dan tidak menerima perbuatan dursila yang jahat, yang cemar. Di dalam hati membenci, murtad, atau hal-hal yang buruk. Tekadnya untuk tidak memelihara, menjaga, atau mendukung hamba-hamba yang jahat yang mempekerjakan hal-hal yang buruk. Pemazmur tidak mengizinkan atau menunjukkan kebaikan kepada mereka yang melakukan kejahatan, tetapi menghukum, menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dengan keadilan yang sesungguhnya. Terhadap hal ini, perlulah menurut Matthew Henry, kita harus berhati-hati dan waspada dengan orang-orang yang penuh kekejian dan kebencian yang cenderung berbuat jahat, menyimpan dendam, dan tidak peduli terhadap apapun perbuatan jahat mereka. Waspada karena ada banyak para pengumpat dan orang-orang yang senang melukai nama baik temannya secara diam-diam. Waspada karena ada orang-orang sombong yang congkak dan berhasrat besar yang tidak benar, yang berbuat jahat, baik di dalam keluarganya, di dalam istananya, maupun di dalam jemaat Tuhan. Waspada karena ada orang-orang yang palsu dan yang menipu, yang tidak segan-segan berkata dusta atau melakukan penipuan. Dengan 4 kewaspadaan itu, maka pemazmur bertekad untuk mengangkat orang-orang jujur dan yang baik sebagai orang-orang kepercayaan di bawahnya untuk melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak bercelah, orang-orang yang setia, orang-orang yang diam bersama dengan Tuhan. Tekad ini diperluas dengan suatu semangat untuk mengadili orang-orang fasik, membinasakan dan menghukum orang-orang fasik, melenyapkan kejahatan di setiap tempat. Dengan demikian, Mazmur memberikan kepada kita batasan etika moral di dalam memimpin, baik dalam rumah, dalam pekerjaan, maupun dalam pemerintahan.
Ada berulang kali di dalam Mazmur ini kata hendak. Kehendak itu lahir dari pemikiran yang benar, yang suci, yang adil. Kehendak itulah yang mendrive, mendorong, mengarahkan afeksi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehendak Allah diletakkan di dalam kehendaknya. Jadi ini bukan semata-mata berkaitan dengan kehendak Raja Daud, tetapi kehendak Allah yang diimplementasikan, diimputasikan, ditanamkan di dalam hati Daud, di dalam pikiran Daud, untuk mengerjakan segala hukum Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Berkaitan dengan hidup yang tidak bercela, hidup yang tulus, hidup yang suci, hidup yang setia, hidup yang lurus, dan sekaligus dengan satu kemauan yang sungguh-sungguh menolak hal-hal yang dursila, yang cemar, yang bengkok, yang menipu. Lalu mengajak orang-orang yang setia, orang-orang yang hidupnya tidak bercela, orang-orang yang bersedia melakukan satu tindakan yang jujur, yang tidak mau di dalam dirinya ada dusta dan tipu daya, yang memiliki integritas di dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Inilah kehendak yang dinyatakan oleh Raja Daud di dalam mengatur kehidupan keluarga dan pemerintahannya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara memiliki suatu sikap, komitmen dan kehendak yang datangnya dari Tuhan. Bukan dari dunia ini, bukan dari orang-orang berdosa, dan bukan dari filsafat yang kosong, pemikiran yang cemar, atau tindakan yang benar-benar memberontak kepada Tuhan. Kiranya saya dan saudara benar-benar setia di dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.